Hai Friendscom, salam komunikasi, harmoni. Welcome back with Ngopikes, Ngobrol HMPS KPI Podcast. Gimana nih suasana hati kalian? Semoga Friendscom stay happy buat dengerin Ngopikes di episode kali ini. So, stay tune and stay listen. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Friendscom, balik lagi di Ngopikes episode ke-29. Pastinya dengan narasumber yang istimewa ditemani sama aku, Zahra. Boleh kenalan dulu yuk sama narasumber kita yang istimewa ini. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Ois Maimunah dari mahasiswa KPI semester 6. Halo Mbak Is, nah kali ini kita bakal sharing-sharing ya. Kira-kira tentang apa sih? Kenapa juga aku ngundang Mbak Is di sini? Kira-kira Mbak Is tahu nggak? Belum tahu, makanya sebenarnya aku mikir-mikir kesini mau ngapain. Soalnya kan juga sebelumnya kan belum pernah, makanya aku kayak kepo juga ini mau ngapain. Oke, di Ngopikes episode ke-29 ini kita bakal bahas tentang gimana sih liburannya anak organisasi. Secara abis ini kan kita sebagai mahasiswa libur panjang, tapi apakah itu berlaku buat anak organisasi? Jadi kita bakalan kupas tuntas di sini. Mungkin yang pertama, kita tahu ya Mbak Is nih anak organisasi banget, Masya Allah. Mbak Is nih join organisasi apa aja sih kalau boleh tahu? Kalau organisasi apa aja itu aku mengikuti beberapa organisasi, utamanya di internal maupun eksternal kampus. Dan itu bermula dari di dunia perkuliahan, yaitu dari semester awal. Semester 1 itu aku udah masuk organisasi. Semester 1 itu yang internal itu dari HMPS sama dari resimen mahasiswa, itu dari semester awal juga. Dan kalau di eksternal pun juga dari semester awal masuk udah ikut organisasi seperti itu. Masya Allah, berarti emang dari awal itu emang udah pengen banget jadi anak organisasi. Iya, karena mikirnya tuh kalau semisal di organisasi itu kan kita kan mendapatkan relasi yang luas. Utamanya kan kita kan sebagai mahasiswa ya, agent of change ya. Situ kan kita harus memperbanyak relasi, karena kesadaran saya bahwasanya organisasi itu memperbanyak relasi. Jadi mulai masuk ke organisasi dari semester awal seperti itu. Kalau tujuan atau motivasinya dari Mbak Ais sendiri itu apa sih buat ikut organisasi? Yang pertama karena alasan pribadi ya. Alasan pribadi ini dari dulu kan saya kan sebenarnya pendiam. Pendiam dan jarang membaur. Dan kayak semisal mau ngomong di depan orang itu kan gak berani. Terus kayak mikir-mikir mungkin kalau kedepannya saya ikut organisasi saya bisa lebih berani untuk public speaking, berani untuk ngomong di depan orang lain. Itu salah satu alasannya, dan kayak bisa membaur dengan orang lain juga kan, terus mencari relasi, karena emang dari awal maba itu pernah dikasih tahu kalau relasi di organisasi itu nggak main-main seperti itu. Oh iya, bener banget. Soalnya kemarin aku tuh dengerin podcast gitulah dari salah satu dokter yang terkenal, bahwasanya kalau kita mau sukses setelah kuliah itu kita butuh privilege, kita butuh relasi, terus kita juga butuh teman nongkrong. Benar. Teman nongkrong yang paling bermanfaat itu kan organisasi ya. Benar. Terus ngomongin masalah tadi, ngomong di depan kan dulu Mbak Is pendiam. Iya benar. Tapi Mbak Is merasa nggak kalau Mbak Is itu orangnya introvert? Ya dulu emang introvert banget, dan karena mulai sering membaur dengan orang lain kayak lama-lama jadi menyesuaikan gitu loh. Jadi lebih ekstrovert dan lebih kayak berani menyapa orang lain, berani mengajak ngobrol orang lain seperti itu. Jadi tapi kadang kalau misal emang dari orang yang belum kenal itu kayak masih introvert karena belum apalagi kalau sama orang yang tidak nyaman untuk diajak ngobrol, itu mending diem. Jadi kayak kelihatan orang yang introvert gitu. Tapi kalau biasanya antara orang-orang introvert itu gimana ya, kalau misal kumpul lama-lama sama orang itu pasti pusing. Kalau gitu kayak ngerasa capek sendiri gitu. Kayak ngerasa gitu nggak?
Enggak sih, itu kan karena kan emang dari awal dari dulu kan udah ikut membaur sama orang di pondok pesantren ya. Itu kan banyak sama orang, tapi emang jarang berinteraksi. Tapi kalau semisal kumpul sama orang itu sosial energinya nggak habis-habis gitu. Tapi emang lebih milih diem gitu loh, kayak malu. Introvertnya karena malu. Berarti emang organisasi itu bisa membangun diri banget. Iya benar. Supaya kita itu berani gitu kan di depan umum. Oke, selanjutnya habis ini kan kita liburan. Liburan. Kurang hamin berapa sih kita liburan? Hamin 2 minggu ya? Hamin 2 minggu udah libur. Ini kan masuki UAS. Oh iya, habis ini kita udah liburan panjang banget. Dari mulai Juni sampai Agustus ya? Iya, Agustus akhir malah. Lah, kalau misalkan anak organisasi sendiri itu ada nggak kegiatannya selama liburan? Atau mungkin kalau libur ya udah libur aja gitu? Kalau dari pengalaman aku ya, dari maba itu liburan itu selalu ada kegiatan. Jadi kayak liburan itu ada aja proker yang harus dikerjain, proker yang harus dilaksanain, harus dipersiapkan. Jadi emang dari awal maba itu kayak libur pulang ke rumah itu paling cuma 1 semester itu 1 sampai 2 kali tok. Itu di luar liburan. Jadi kayak liburan tuh malah seringannya di sini. Soalnya juga kalau misalnya liburan kita kan gabut ya, bosen ya, apalagi kalau di rumah nggak ada temen. Dan di kampus kan kalau organisasi punya banyak temen, punya banyak kegiatan. Jadi emang lebih asik liburan di kampus, walaupun nanti kayak pengen ngerasa libur gitu loh. Tapi kalau di masa liburan itu biasanya emang ada kegiatan, tapi kita bisa menyempatkan waktu untuk pulang seperti itu. Dan kalau semisal kita liburan di rumah pun kan udah nggak ada temen, nggak dikasih uang saku kan. Oh iya bener banget sih. Emang kadang kita berangkat kuliah itu juga motivasinya karena ada uang saku. Benar. Kadang malah kalau semisal kita nggak ada matkul, nggak jadi itu tetap berangkat karena biar dapat uang saku ya kan. Iya bener banget. Apalagi kalau anak organisasi kan udah kelihatan banget kan. Maksudnya kita kadang hari libur pun tetap masuknya bener. Karena organisasi, jadi tetap dapat uang jajan. Benar. Jadi kayak walaupun kita nggak matkul, tapi kita tetap dapat uang saku dari orang tua. Soalnya kita kan kegiatan di kampus, pasti kan beliau paham kalau kita harus perlu makan ini, makan itu gitu. Oh ya, mau disepilin juga dong, misalkan kegiatan liburannya anak Ormawa itu kayak gimana? Maksudnya tetap ada rapat atau mungkin prokernya terjalan tapi ya santai-santai aja, atau mungkin tetap sepaneng, pokoknya rapat. Kalau sepengalamanku ini ya, itu kalau semisal liburan itu emang tergantung dari eventnya. Kadang semisal eventnya itu benar-benar yang gede banget, itu butuh persiapan yang panjang, butuh persiapan yang matang. Jadi perlu rapat-rapat, walaupun itu rapat mungkin seminggu sekali ya. Nah itu perlu. Tapi kalau misal kadang eventnya itu cuma online atau event kecil-kecilan, itu bisa menyesuaikan. Jadi nggak yang benar-benar sepaneng banget. Dan itu pun kalau misal kita event yang besar pun kan rapatnya seminggu sekali, tapi itu kita bisa meluangkan waktu untuk pulang gitu loh. Kan di antara rapat itu paling mungkin cuma ada hal-hal yang perlu disiapkan, kayak misalnya kita harus mencari peserta, kita harus menyiapkan hal-hal kayak semisal logistiknya kayak gitu. Jadi walaupun liburan dan itu event, tapi kita itu bisa menyempatkan waktu untuk refreshing lah intinya gitu. Berarti liburannya anak mahasiswa Ormawa itu liburan sambil kerja. Iya benar. Kalau semisal mahasiswa yang nggak ikut organisasi kan full liburan enak kan. Kadang malah sambil kerja itu kan ya mungkin kan mindsetnya orang kan beda-beda. Kalau mungkin dari aku emang lebih asik kalau sambil ikut organisasi seperti itu. Tapi pernah nggak tuh ngerasa kayak Mbak Ais ngerasa kayak capek gitu organisasi? Sering kan kalau di organisasi kan nggak cuma badan yang gerak, tapi pikiran kan biasanya emang yang bikin capek itu kan pikiran kan. Jadi kayak pengen aku istirahat, pengen aku ini, pengen kayak, tapi kayak melihat tanggung jawabnya di sini juga ada, jadi harus menyelesaikan dulu
gitu. Kadang emang kita itu butuh waktu untuk refreshing, butuh waktu untuk me time gitu. Tapi jangan sampai meninggalkan tanggung jawabnya seperti itu. Lah kalau misal nih lagi butuh me time, tapi kita juga harus tetap rapat. Dan kita juga pokoknya sibuk banget lah. Apa sih mungkin self healing paling kecil, mungkin yang mana waktunya itu bisa sebentar buat nge-refreshin diri biar nggak stres-stres amat gitu. Kalau aku kalau aku pribadi ya, kalau misal ada rapat dan kegiatan yang itu khususnya untuk aku sendiri, itu lebih sering mending menyelesaikan yang kegiatan dulu, kan itu kan kayak juga tanggungan kadang kan. Terus juga kan kayak misal kita di awal masuk organisasi kan dibilangin kalau kalian harus mengutamakan organisasi di atas kepentingan pribadi kayak gitu kan. Iya, benar. Nah, maka dari itu biasanya aku emang berangkat dulu walaupun kadang telat ya, tapi setelah itu nanti mungkin bisa meluangkan waktu, utamanya kan aku cewek ya, kayak misal belanja-belanja atau iya benar banget, makan, nonton itu sendirian. Jadi kayak waktunya itu sebentar tapi kita tuh bisa lebih kelihatan fresh gitu loh daripada nanti abis rapat langsung pulang tidur. Itu kan tidur kan kita beristirahat badan tapi tidak beristirahat pikiran, seperti itu. Jadi mending merefresh dengan kegiatan-kegiatan yang disukai gitu. Berarti ya mungkin tetap ada bentuk rewardnya lah dari diri kita yang lagi capek banget organisasi gitu. Jadi nggak diforsir organisasi terus, meskipun kita juga tetap harus aktif gitu Ya, kan. benar. Dari semua organisasi yang udah Mbak Ais ikuti nih, apa sih bagian yang paling berat dari ikut organisasi itu sendiri gitu? Bagian paling berat itu Pak, mungkin ini sih, kalau semisal pembagian waktu kan mungkin dari aku udah bisa membagi waktu ya, dan nggak pernah keteteran banget gitu. Keteteran pernah tapi nggak banget. Dan mungkin yang paling crowded itu kalau semisal kita banyak kan, kita di dalam organisasi kan banyak otak-otak ya. Iya. Kita itu susah menyatukan satu pemikiran gitu. Iya, Kalau misal itu menurutku hal yang agak susah sih, dan kadang saya pusing masa bikin pikiran. Soalnya kan kita kan mau menyelesaikan event ini, kita harus bareng-bareng, nggak boleh kalau kita harus maju sendiri. Jadi itu termasuk hal yang menurutku agak berat. Dan juga semisal kita di saat pelaksanaan event tuh tidak ada plan B, dan kalau misal ada, kita cuma kita cuma punya plan A gitu ya, kan. benar, ya. kita cuma punya plan Kita A. lupa nggak punya plan B. Dan plan A itu kan bisa aja di tengah jalan itu kan Ada masalah. hal masalah itu, dan kita nggak punya plan B, dan itu kan biasanya panik ya. Ya, panik. Itu panik, dan kita malah ketika panik itu malah memutuskan Keteteran hal yang semua. tidak sesuai. Nah, itu Iya. kan jadinya nanti kan keliru dan malah menjadi beban pikiran. Menurutku kayak gitu juga. Itu sih kalau misal pembagian waktu alhamdulillah aman. Jadi sejauh ini emang menjadi seorang anak organisasi aktivis tuh emang satu, kita harus pinter-pinter manage waktu. Ya, benar. Rhythm juga punya daily routine gitu, enggak? Iya, aku sendiri tuh nggak kadang sih, emang sampai sekarang tuh kayak di catatan tuh tahu ini hari ini aku harus menyelesaikan apa, aku hari ini harus kemana aja, terus apa aja yang aku butuhkan gitu. Kalau misal kita itu sehari bisa 5 rapat, itu semuanya harus didatengin. Dan kalau dari aku sendiri itu sebisa mungkin itu semuanya dihadiri, tapi kan seringannya untungnya waktunya nggak sama ya kalau dari aku sendiri. Nah, kalau misal nggak sama itu jam ini aku kesini, jadi aku jam ini lebih segini harus pergi ke sini, harus pergi ke sini gitu. Dan kalau semisal waktunya sama, itu mungkin salah satu aku datengin semisal 30 menit awal, nah terus aku pindah ke yang satunya gitu. Berarti harus tetap hadir semua, tapi ya itu tadi ya, manage waktunya. Kayak mungkin apa yang kita sampaikan itu harus tepat, pas, cocok. Habis itu langsung kita pindah ke rapat satu lagi, pindah lagi ke rapat satu lagi gitu. Iya. Jadi kadang tuh aku kayak
tiba-tiba di sini gitu. Kadang orang lain tuh lihat kan aku kan sering update story ya. Iya, Update iya. story kadang orang tuh komen, "Loh, kamu tadi di sini kok udah di sini gitu." Ya kalau aku lihat nih Tem nih selalu ceria dan fresh gitu. Mungkin ada nggak tuh rahasianya? Atau mungkin karena ikut Menwa ya, jadi Enggak, mereka ada, kan tegang ya. maksudnya ada olahraganya, mungkin push up atau lari-lari gitu. Enggak sih, kalau dari aku sendiri kan emang mungkin karena orangnya ceria dan juga aku tuh selalu melaksanakan tugas-tugasku itu dengan semangat dan bahagia. Kalau semisal kita menyelesaikan hal yang sekraudut apapun dengan bahagia, dengan cinta lah seperti itu kan kita kan bisa menyelesaikannya dengan nyaman gitu loh. Kalau semisal kita kayak tegang terus kayak mukanya bad mood terus, itu kan malah nggak menyelesaikan masalah, terus malah bikin orang lain ikut males gitu loh, ikut ya. bad mood. Jadi sebisa mungkin dari kita sendiri itu bisa mengatur emosi, bisa melihatkan semangat kita ke orang lain biar orang lain ikut semangat. Berarti itu berawal dari mindset ya. Ya benar. Untuk membangun mindset itu sendiri, apakah Mbak S ini emang udah mindset dari awal, dari settingan habis mondok, atau emang baru-baru aja pas ikut organisasi, atau mungkin ya pas semester 2, semester 4 gitu? Kalau mindset itu kalau misal di pondok kan pemikirannya beda ya dari kalau di sini. Kalau dari aku sendiri kalau dari masuk organisasi itu kan sebenarnya sering ngeluh, tapi semakin kesini itu kayak semakin menyemangati diri, sering lihat postingan manifesting gitu loh. Oh iya, jadi benar. Kayak di Instagramku sama di TikTokku itu FYP-nya itu manifesting terus. Jadi kayak dari aku tuh punya semangat buat berkembang lebih baik lagi gitu. Jadi gimana aku bisa mengembangkan diriku lebih baik lagi, juga orang di sekitarku. Jadi itu tuh manifestingnya emang aku cari sendiri di mulai dunia perkuliahan ini. Kalau misalnya dulu kan mungkin dari semangat teman-teman sesama pondok ya. Kalau di pondok kan kegiatannya rata-rata sama. Kalau di perkuliahan kan beda ya. Ada yang cuma kuliah biasa, ada yang kuliah sama organisasi sambil kerja. Kalau aku pribadi lebih ke memotivasi diri sendiri dengan postingan-postingan. Soalnya kan emang seringan kita kan main HP kan. Iya, Jadi benar. sebisa mungkin HP itu bermanfaat untuk diri sendiri. Jangan sampai HP itu kayak malah merubah kita menjadi orang yang malas dan lain-lain gitu. Iya benar juga. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan itu sebenarnya juga mampu merubah diri kita. Benar gitu sekali, ya. benar. Dan itu sangat berpengaruh dalam hidup aku. Meskipun lingkungan kita baik, kalau postingan yang kita lihat itu nggak bisa buat merubah diri kita, juga kita rada susah. Kalau nggak ketemu orang juga kita nggak semangat gitu. Benar sekali. Jadi kayak kita kan kemana-mana pasti bawa HP. Dan kalau semisal HP ketinggalan itu kan udah panik banget. Banget. Dan aku pengennya itu HP itu yang benar-benar hal yang berguna buat aku. Apalagi manifesting itu kan maksudnya ke dalam pemikiran kan, dalam rohani kita lah. Jadi kalau semisal dalamnya kita itu udah semangat, kita udah menguatkan diri sendiri, kalau tubuh kita itu bisa, itu tuh kedepannya kita benar-benar bisa menjalankan gitu loh. Kan semuanya itu bisa berjalan dengan pikiran kita gitu. Oke, dari semua organisasi yang diikutin sama Mbak Ais nih ya, mana part yang paling bisa membangun diri? Maksudnya paling bisa buat upgrade sampai jadi Mbak Ais sekarang yang jadi ketua umum yang ceria gitu. Kalau dari aku sendiri ya, ini aku sedikit menceritakan pengalaman pribadi ya. Iya, boleh. Dari organisasi yang aku ikuti sekarang ini itu aku kan yang paling aktif emang dari yang resimen mahasiswa sama yang HMPS. Tapi kalau misalnya di resimen mahasiswa itu kan ada aturan-aturan di mana aku nggak boleh mengekspresikan diriku yang sekarang ini kayak. Oh iya bener. Di sana kan ada aturan di mana aku nggak boleh ketawa yang berlebihan, yang terlalu ceria dan lain-lain. Apalagi kalau misalnya pakai seragam, itu kan ada aturan yang tidak tertulisnya sendiri. Nah, kalau misal aku lebih mengupgrade diri itu menurutku di HMPS sendiri, karena di HMPS itu kan satu lingkungan dan satu latar belakang, satu prodi. Jadi kan kita kan punya
pemikiran yang sama gitu loh. Kita tuh satu prodi, kita satu pembahasan kayak gitu. Jadi kayak punya latar belakang yang sama. Nah, itu yang membuat aku lebih nyaman di HMPS. Dan juga di sana kan kita dituntut untuk bisa mengekspresikan diri. Kalau misal dari dulu-dulu itu kita diajari untuk bisa ngomong, kita berpendapat. Kadang kita kan ditunjuk sebagai CO juga kan. Iya benar. Nah, seperti itu. Terus tapi di semester awal, di periode pertama itu tuh aku tipe orang yang masih pendiam banget, masih introvert. Iya, aku lihat postingannya. Lihat postingannya ya. Unyu-unyu. Bener-bener itu tuh aku kayak orang yang mungkin temenku di HMPS kala itu cuma dikit. Soalnya aku emang nggak terlalu deket sama yang lain juga, nggak terlalu membaur dengan yang lain. Jadi aku lebih milih diem dan mengamati mungkin ya. Dan mengamati soalnya aku di periode pertama itu kan juga masih awal banget dan belum berani ngomong secara langsung gitu loh. Jadi kadang mungkin ngomong tuh lewat chat atau di belakang. Mesti semisal ada rapat itu aku ngomongnya di belakang gitu loh. Bener, sambil aku juga bisik-bisik sering kayak gitu. Kan. Nah, itu merupakan sebuah proses sih menurut aku, dari aku yang kayak gitu. Terus di periode kedua itu kan aku kan jadi bendara umum ya. Itu kan sebenarnya tuh aku waktu mau jadi bendara umum itu kayak aku berani nggak ya, soalnya kan di periode pertama aku benar orang yang pendiam, masa aku langsung jadi BBH gitu. Sedangkan BBH itu kan harus menaungi seluruh anggota juga kan, badan pengurus harian gitu. Jadi awalnya tuh aku yakin nggak ya. Nah, di situ aku mau manifesting diriku sendiri. Kalau misalnya aku tuh pasti bisa gitu. Nah, mulai dari situ aku kayak mulai berani ngomong, mulai membaur dengan yang lain juga, mulai menjalin komunikasi juga dengan yang lain. Soalnya di periode pertama kan kayak tertutup gitu loh sama yang lain. Nah, terus sebenarnya aku tuh kemarin di akhir periode itu kayak udah selesai di periode ini, aku nggak mau lanjut gitu, Iya, malah jadi ketua. Kayak tapi nggak apa sih sebenarnya. Kalau semisal kita jadi ketua itu tuh benefitnya banyak banget. Selain kita membangun relasi, selain kita banyak dikenal, juga dari diri sendiri itu kayak perubahannya sangat terlihat gitu loh. Iya. Kayak dulu ya, misalnya kan aku menjadi periode pertama ke periode sekarang itu kan baru 1,5 tahun lah. Itu tapi kayak ngerasa perubahannya udah cepet banget gitu loh. Dan perubahan yang benar-benar terlihat dalam diri aku itu setelah aku jadi ketua itu. Jadi kalau misal aku stuck di jalan yang sama, kayak misal aku di periode pertama nggak lanjut, periode kedua nggak lanjut, aku tetap menjadi yang introvert seperti itu gitu. Jadi aku lebih mengeksplor diri aku sendiri itu bermula dari HMPS gitu, lebih nyaman gitu. Berarti emang ada sesuatu yang membuat Mbak Ais ini nggak kapok ikut organisasi. Ya benar. Sampai lanjut 3 periode. 3 periode. Semua aku menwa juga 3 periode. Ya kalau untuk menwa sendiri kan menwa sama HMPS tuh kayak kepribadian yang sangat berbeda. Dua latar satunya belakang harus beda. siap dan Benar. satunya harus anak-anak. Iya benar banget. Kayak wah. Tapi maksudnya kan kalau di HMPS itu kan emang pribadi aku kan rasanya kayak gitu. Nah, kalau di menwa itu emang kadang dari diri aku tertekan kan. Tapi semakin kesini kayak kalau semisal kita menjalannya dengan bahagia itu nggak terlalu tertekan, jadi kayak biasa aja gitu loh. Mesti walaupun aku di sana nggak bisa mengekspresikan diriku sendiri, tapi di sana aku nyaman dengan lingkungannya, dengan orang-orangnya. Orang-orangnya tuh sebenarnya orang-orang yang ceria juga, tapi mungkin karena dituntut kayak gitu, jadinya aku nyaman juga loh sama mereka gitu. Jadi sebenarnya lingkungan pun berpengaruh ya. Lingkungan berpengaruh. Meskipun menwa itu latar belakangnya harus tegas, kalau emang orang-orangnya enak juga enak aja gitu bener. ikut organisasi. Benar. Dan ya mungkin dulu waktu di semester awal tuh aku kayak emang nggak nyaman sama menwa, tapi semakin kesini kan juga sama teman-teman yang lain kan kita enak komunikasinya gitu loh, jadi semakin nyaman gitu, karena kan poin utamanya kan kita di komunikasi gitu. Berarti poin pertamanya itu komunikasi. Bener. Semuanya perlu dikomunikasikan. Jadi yang diem-diem itu harusnya kita maulah minimal tuh berkomunikasi gitu. Benar. Ya mungkin kalau semisal di awal itu kan kita belajarnya dari lingkungan semisal 1-2 orang di sekitar kita aja. Tapi semakin lama itu nanti akan menyeluruh gitu loh. Jadi
pelan-pelan, nggak harus langsung kamu harus terlihat. Misal kamu orangnya introvert dan apa ya, pengen kayak orang lain yang terlihat bisa ceria, terlihat kayak gini, bisa membaur dengan orang lain, itu nggak bisa kamu langsung dari pendiam langsung bar gitu loh. Jadi emang harus pelan-pelan, semua butuh proses. Nanti kalau misal dari kamunya emang aslinya kayak gitu, terus mau pengen kayak yang membaur dengan yang lain dengan kayak gitu, malah nanti dari diri sendiri yang nggak kuat, kayak yang kena mental gitu. Mungkin ada yang terakhir nih ya, closing statement mungkin kata-kata hari ini dari Mbak Ais. Closing statement apa ya? Mungkin ini sih pesen aja sih, kalau semisal semuanya kalau semisal kita lagi crowded, kita lagi pusing, itu tuh kita harus menenangkan diri sendiri dulu, memanifesting diri sendiri bahwasanya kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan pelan-pelan. Mungkin itu aja sih. Dan Alon-alon asal kelakon. Benar, alon-alon asal kelakon. Karena semua hal yang kita gerakkan, badan kita mau bergerak kayak gimana, itu kan tergantung pikiran kita. Jadi kita harus menenangkan pikiran kita dulu agar bisa menyelesaikan dan mencari solusi gitu. Oke, terima kasih banyak. Ini sangat menginspirasi Franscom semua, mungkin yang masih pendiam, yang masih takut buat berorganisasi. Sebenarnya organisasi itu nggak semenyeramkan itu. Benar banget. Dan sebenarnya liburannya juga nggak yang sekepotong itu, malahan itu jadi ajang kita biar kita tuh nggak gabut, biar liburan kita itu bermanfaat gitu. Oke, jazakillah khair. Masya Allah, banyak banget dari Mbak Ais. terima kasih kita HMPS KPI 2024 atas semua pengalamannya, sharing-sharingnya yang bermanfaat banget. Amin. Semoga di podcast selanjutnya mau ya diundang lagi. Mungkin periode depan. Baru di depan. Oke, sampai situ aja podcast kita di episode ke-29. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.